Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksita Adnan Prabu Guritna, NIM 235221279 dari kelas akuntansi 2G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Turki Utsmani dan dinasti Safawi dan juga Mughal. Bagaimana sejarah Kerajaan Turki Utsmani? Oke, jadi sejarah Kerajaan Turki Utsmani itu sebagai berikut. Sejarah kerajaan di Turki Utsman. Turki merupakan negara yang terletak di Asia dan Eropa yang letaknya strategis sebagai perbatasan antara timur dan barat. Bangsa Turki juga berasal dari dinasti Oghuz di Mongolia dan Tiongkok Utara. Kerajaan Turki juga dipengaruhi oleh Islam, Romawi, Arab, dan Persia, serta Kesultanan Utsmaniyah. Penguasa Turki antara lain Sultan Alauddin II, Seljuk, dan Utsman yang memerintah dari tahun 1290 hingga 1326. Utsman bin Ertugrul adalah orang pertama yang mendirikan Kesultanan Utsmaniyah dan dikenal dengan nama dinasti Utsmaniyah.
Kesultanan Utsmaniyah meluas hingga mencakup wilayah timur, Arab, Asia, dan Afrika. Perluasan Kesultanan Utsmaniyah dipimpin oleh Sultan Orkan, Murad I, dan Bayazid I. Perluasan Kesultanan Utsmaniyah hingga ke Eropa menyebabkan perluasan Kesultanan Utsmaniyah ini ke wilayah Mediterania, termasuk Laut Mediterania dan Laut Hitam, serta juga Laut Tengah. Itu tadi penjelasan sejarah singkat Kerajaan Turki Utsmani. Mas, bagaimana periode kepemimpinan Kerajaan Turki Utsmani? Jadi periode kepemimpinan Turki Utsmani itu ada beberapa, dibagi menjadi beberapa. Untuk selebihnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Yang selanjutnya yaitu ada periode kepemimpinan Kerajaan Turki Utsman. Para sultan Kesultanan Ottoman memiliki kekuasaan turun-temurun tanpa aturan yang mengatur pewaris kerajaan. Anak kedua atau saudara laki-laki raja dapat menjadi pewaris kepemimpinan. Safi Amukni membagi Sultan Kesultanan Utsmaniyah menjadi 5 periode. Yang pertama ada periode pertama yaitu ada Utsman I, yaitu pendiri kerajaan Utsmani, ada Orkan, ada Murad I, ada Bayazid I. Terus ada periode kedua ada Muhammad I, Murad II, Muhammad Al-Fatih atau putra Murad II. Lalu ada Bayezid II, Salim I, Sulaiman Al-Hanuni, yang dimana merupakan dari puncak kejayaan. Lalu ada periode ketiga. Periode ketiga ini ada Salim I, Murad III, Mehmed III, Ahmed I, Mustafa I, Osman II, Mustafa I, Murad IV, Ibrahim I, Mehmed IV, Sulaiman II, Ahmed II, Mustafa II. Lalu ada periode keempat, yaitu ada Ahmed III, Mahmud I, Osman III, Mustafa III, Abdul Hamid I, Selim III, Mustafa IV, dan Mahmud II. Lalu di periode terakhir yaitu periode kelima ada Abdul Majid I, Abdul Aziz I, Murad V, Abdul Hamid II, Mehmed V, Mehmed VI, dan Abdul Majid II. Apa penyebab kemajuan dan kemunduran Kerajaan Turki Utsmani? Lalu apa sih penyebab kemajuan dan kemunduran di Kerajaan Turki Utsmani? Jadi kemajuan Kerajaan Turki Utsmani itu dipengaruhi oleh beberapa bidang. Yang pertama yaitu di bidang pemerintahan dan militer. Kekuatan militer Kesultanan Turki Utsmani semakin kuat karena kerajaan awal dipenuhi orang-orang kuat. Selain itu, kekuatan militer juga meningkat untuk pertama kalinya dan berhati-hatilah saat terjadi kontak senjata dengan Eropa, serta selain memperhatikan persenjataan dan menjadi Kesultanan Utsmaniyah. Yang kedua yaitu di bidang pendidikan dan teknologi. Pada masa kekuasaan Turki Utsmaniyah, terjadi transformasi dalam bidang pendidikan dengan pendirian sekolah-sekolah, universitas, fakultas kedokteran, dan sekolah hukum. Dan juga adanya beberapa penulis juga menyelesaikan studi mereka di luar negeri. Yang selanjutnya yaitu ada di bidang keagamaan. Agama merupakan bagian penting dari sistem sosial politik Kekaisaran Ottoman. Ulama memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dan negara. Warga non-muslim di Kesultanan Utsmaniyah harus patuh pada hukum negara, tetapi tidak diwajibkan mengikuti hukum Islam. Lalu ada kemunduran Kerajaan Turki Utsmani.
Yang pertama yaitu adanya kelemahan sistem birokrasi yang bergantung pada kemampuan seorang sultan dan pergantian pemimpin dengan kepemimpinan yang lama sulit dikontrol. Lalu adanya kemerosotan ekonomi terjadi ketika kondisi ekonomi memburuk yang menyebabkan kesulitan bagi pemerintah dalam menangani masalah perdagangan internasional. Lalu adanya munculnya kekuatan Eropa terjadi karena kondisi politik di Utsmaniyah atau kerajaan Turki juga tertarik untuk memperbaiki kondisi negara dan perekonomian masyarakat. Namun negara-negara Eropa pada abad ke-16 malah mengumpulkan militer, ekonomi, dan teknologi serta memanfaatkan kelemahan Kesultanan Utsmaniyah. Itu tadi penyebab kemunduran dan kemajuan kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya sejarah dinasti Safawi itu apa sih? Yang selanjutnya yaitu ada sejarah dinasti Safawi. Kerajaan Safawi yang berdiri antara tahun 1503 hingga 1722 Masehi merupakan bagian dari kekuasaan Utsmaniyah di Turki dan berpusat di Ardabi, yaitu sebuah kota di Azerbaijan, dan dikenal dengan nama pendirinya Syekh Ishaq Saifuddin. Kerajaan Safawi ini berperang melawan Kesultanan Utsmaniyah dan Kesultanan Mughal di India. Kerajaan Safawi ini berkembang pesat, namun menghadapi konflik dengan Turki Ottoman. Safi al-Din adalah seorang rayawan muda yang mempunyai hubungan kuat dengan Imam Syiah dan Musa al-Kazim. Ia kemudian dipengaruhi oleh gurunya Tas al-Din Ibrahim Zahidi dan kemudian menjadi tarekat Safawiyah. Kerajaan Safawi ini terus berkembang menjadi kekuatan besar di Persia, Suriah, dan Anatolia. Penguasaan Zuhaid pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi memberikan pengaruh terhadap kerajaan Safawi dengan memandu aktivitas politik dengan aktivitas militer. Hal ini menyebabkan konflik antara Zuhaid dan Karakoyunlu atau kelompok etnis Turki. Zuhaid akhirnya mengalahkan Uzun Hasan dan kerajaan Safawi didirikan di Persia. Itu tadi sejarah singkat tentang dinasti Safawi. Apa saja kemajuan dan kemunduran dinasti Safawi? Jadi ada kemajuan dan kemunduran di dinasti Safawi ini sebagai berikut ini. Tolong simak yang baik ya. Yang selanjutnya yaitu adanya kemajuan dinasti Safawi yang dipengaruhi oleh beberapa bidang. Yang pertama yaitu ada bidang pemerintahan. Kekuasaan suatu negara besar diatur oleh cabang eksekutif yang kuat dan diatur oleh pemerintah yang kuat. Dinasti Safawi yang dipimpin oleh Shah Abbas I bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang kuat, modern, dan berpengaruh. Faktor yang mempengaruhi dinasti Safawi antara lain kekuasaan pribadi, kekuasaan, dan pengaruh. Kekuasaan raja juga berperan penting dalam proses politik dinasti Safawi. Pemerintahan Shah ditandatangani dengan disiplin yang ketat dan kepatuhan yang ketat terhadap aturan. Lalu pada bidang ekonomi, yang kedua yaitu pada bidang ekonomi. Perdagangan berkembang pesat di Teluk Persia dan meningkatkan ekspor Safawi, khususnya produk sutra. Perdagangan yang lancar dengan luar negeri, terutama dengan Inggris, menimbulkan rasa iri bagi saudagar Portugis. Safawi membantu Inggris dan arus perdagangan ke Safawi semakin deras. Dan yang ketiga yaitu pada bidang ilmu pengetahuan.
Dinasti Safawi, filsafat dan ilmu pengetahuan bangkit kembali di dunia Islam, mencapai kemajuan lebih besar dibandingkan kerajaan Mughal dan Utsmani. Perkembangan baru terkait erat dengan sekte Syiah, Akbari dan Ushwi yang berbeda-beda terhadap agama-agama. Dan selanjutnya yaitu adanya kemunduran dinasti Safawi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri itu pada masa pemerintahan Safi Mirza dan Shah Abbas II, pemerintahan itu meluas ke berbagai provinsi sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kerajaan. Hal ini termasuk pembentukan Khilji Basi dan hilangnya kekuasaan serta kemerosotan moral raja dan pejabatnya yang menyebabkan masyarakat itu terpecah. Lalu adanya faktor eksternal. Faktor eksternal ini dipengaruhi oleh konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmaniyah dan Safawi tak kunjung usai, sehingga menyebabkan melemahnya kekuasaan Safawi, dan kelemahan ini mengundang musuh untuk dengan berani merebut daerahnya yang dikuasainya. Sementara banyak wilayah Safawi yang memisahkan diri dan memimpin pemberontakan di wilayah-wilayah terpisah di luar kerajaan. Bagaimana masa perkembangan dinasti Mughal? Lalu masa perkembangan dinasti Mughal. Yang pertama yaitu ada Humayun pada tahun 1530 sampai 1540 Masehi dan 1555 sampai 1556 Masehi. Babur memiliki 4 orang anak atau 4 orang putra, yaitu ada Humayun, Kamran, Hidai, dan Dairi. Dan keempat anaknya hanyalah Humayun yang melanjutkan dinasti seorang anak. Ia belajar bahasa Arab, Turki, dan Persia. Dan pada usia 20 tahun, ia berkuasa di Badakasha, sementara ayahnya tetap berkuasa pemerintahannya, dan ia mampu menguasai Kalanjir, Cunar, Malwa, dan pada masa pemerintahannya situasi negara tidak stabil pada tahun 1540. Pertempuran tersebut Humayun kalah dan melarikan diri ke Kandahar. Lalu setelah merasa berkuasa, ia membalas dendam dan kembali menguasai India pada tahun 1555 Masehi. Dan selanjutnya yaitu ada Akbar Khan pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Pemerintah Humayun dilanjutkan oleh putranya Akbar Khan. Gelarnya adalah Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan. Pada usia 15 tahun ketika naik tahta dan pemerintah India selama 50 tahun pemberontakan yang berbeda. Pemberontakan setelah mengumpulkan pendukungnya yang tersisa. Agra, pemberontakan Hindu yang dipimpin oleh Hemu, menguasai kota dan Delhi. Di wilayah barat muncul gerakan yang dipimpin oleh saudara saat memimpin pemerintahan Akbar menekankan penciptaan. Yang selanjutnya ada warisan bangunan dari kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama yaitu ada Masjid Biru. Masjid Biru adalah masjid pertama yang dibangun oleh kas negara di bawah pemerintahan Sultan Ahmed I. Masjid ini dibangun untuk menegaskan kekuasaan kekhalifahan Ottoman setelah kekalahan dalam perang dengan Persia. Masjid ini menjadi landmark terkenal sejak awal tahun 1600-an dan menjadi salah satu tempat wisata terbesar di Istanbul. Lalu Masjid Agung Sulaiman yang dibangun antara tahun 1550 dan 1557 atas permintaan Sultan Sulaiman I, terletak di distrik Fatih di Istanbul.
Bangunan megah ini dianggap sebagai salah satu masjid peninggalan Ottoman yang paling mengesankan di kota, dan masjid ini memiliki banyak taman, kubah besar, dan hasil akhir yang indah seperti daun jendela dari mutiara, gabus yang dicat tradisional, lantai keramik, dan jendela kaca patri. Yang kedua yaitu ada Istana Topkapi, adalah kediaman resmi Sultan Ottoman yang dibangun mulai tahun 1459 atas perintah Sultan Mehmed II. Kompleks istana ini terdiri dari 4 area utama dan banyak bangunan kecil, mampu menampung hingga 4.000 orang. Selain sebagai tempat tinggal kerajaan, istana ini digunakan untuk acara kenegaraan dan hiburan. Setelah jatuhnya Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1921, Istana Topkapi diubah menjadi museum berdasarkan keputusan pemerintah pada tanggal 3 April 1924. Istana ini juga menjadi objek wisata yang menyimpan peninggalan suci yang penting bagi dunia muslim, termasuk pedang dan jubah umat Islam Nabi Muhammad. Dan istana ini juga merupakan bagian dari distrik bersejarah Istanbul yang telah menjadi situs warisan dunia UNESCO.